Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Saburita. Mendengar jawaban itu, Maisa Jenar jadi merenung. Untunglah bahwa tak terjadi sesuatu dalam pertempuran tadi. Kalau saja ada salah langkah, maka akibatnya akan mengerikan. Salah satu di antaranya pasti binasa, sebab ajian seperti Sosro Birowo dan Lembur Saketi mempunyai daya yang dahsyat, luar biasa. Tidak hanya sebagai ajian yang tidak saja dipergunakan menyerang, tetapi juga bertahan. Sejenak kemudian, terdengarlah Ki Ageng Gajah Sora bertanya kepadanya. Tetapi sampai sekarang Tuan belum menyebut nama Tuan. Maisa Jenar seperti tersadar dari renungannya. Maka jawabnya, "Namaku Maisa Jenar." "Maisa Jenar?" ulang Gajah Sora. "Aku belum pernah mendengar nama ini dari ayahku yang sering menyebut-nyebut nama sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya. Bukankah seorang murid Ki Ageng Pengging Sepuh itu terbunuh?" "Ya," jawab Maisa Jenar. "Bahkan tidak saja ia muridnya, tetapi juga putranya." Gajah Sora mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ki Kebu Kenongo, bukankah begitu?" "Ya," jawab Maisa Jenar pendek. "Kakaknya Ki Kebu Kanigoro, kabarnya lenyap tak meninggalkan bekas," sambung Gajah Sora. "Dan Tuan, adakah Tuan mempunyai sebutan yang lain?" "Semua yang Tuan katakan adalah benar. Akulah yang sedikit sekali mengenal sahabat-sahabat guruku. Mungkin ini disebabkan guru sudah lama melenyapkan diri, dan akhirnya diketahui bahwa beliau telah wafat, sehingga tidak banyak yang dapat diceritakan kepadaku. Adapun mengenai aku sendiri, memang benarlah kata Tuan, sebab sejak aku menjadi prajurit, aku selalu dipanggil dengan nama Toh Jaya." "Toh Jaya?" "Ya, Toh Jaya. Kalau nama ini memang pernah aku mendengar, tidak saja dari ayahku, tetapi hampir setiap orang menyebutnya sebagai pengawal raja. Tetapi kenapa Tuan sampai ke sini?" Akhirnya dengan singkat Maisa Jenar bercerita tentang segala-galanya yang pernah dialami, juga tentang pertempuran dengan Ki Ageng Sora di Payana, di Pangrantunan, dan pertemuannya dengan Ki Ageng Lembu Sora. "Memang anak itu agak bengal," sahut Gajah Sora. "Biarlah lain kali aku mengurusnya." Juga tentang sepasang uling yang sampai sekarang masih aku biarkan saja sambil menunggu orang-orang golongan hitam itu berkumpul. Tetapi yang penting sekarang, apakah yang akan kita lakukan?" Maisa Jenar mengangguk-anggukkan kepala sambil memandangi mulut gua yang masih saja ternganga seperti mulut seekor naga raksasa yang siap menelannya. Beberapa saat ia agak kebingungan, tetapi akhirnya ia berkata, "Kalau saja tadi aku tahu bahwa Tuan adalah Ki Ageng Gajah Sora, maka aku kira aku tidak akan mengganggu Tuan. Nah Tuan, sekarang terserah kepada Tuan akan kedua keris itu." Gajah Sora tidak menjawab. "Tidak," jawab Gajah Sora. "Tuan lebih berhak untuk mengambilnya serta menyerahkan kembali ke Istana Demak." "Aku adalah seorang perantau," sahut Maisa Jenar. "Aku kira lebih aman kalau Tuan yang menyimpannya sampai datang waktunya untuk diserahkan kepada yang berhak nanti." Tampaklah sejenak Gajah Sora merenung, menimbang-nimbang. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, sekarang kedua pusaka itu kita ambil dan kita bawa pulang. Bukankah Tuan sudi singgah ke Banyu Biru sehari 2 hari, atau sampai pada saat pertemuan kalangan hitam? Di sana dengan aman segala sesuatu dapat kita bicarakan." Tentu saja Maisa Jenar tidak dapat menolak ajakan itu.
Karena itu, ia pun segera mengiyakan. Maka setelah itu, setelah mereka merasa bahwa tubuh mereka telah dapat dibawa berjalan, masuklah mereka dengan sangat hati-hati ke dalam gua itu, dan langsung menuju ke ruang di mana kedua pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten itu disimpan. Setelah menyembah beberapa kali, maka diambillah kedua pusaka itu dan dibawa keluar seorang satu dengan tujuan untuk membawanya ke Banyu Biru, ke rumah Ki Ageng Gajah Sora, yang untuk selanjutnya akan dibicarakan penyerahannya kepada yang berhak di Istana Demak. Tetapi belum lagi mereka sempat meninggalkan daerah Bukit Tidar, tiba-tiba mereka mendengar derap langkah kuda yang cukup banyak mendaki Gunung Tidar dari arah utara. Kedatangan mereka ini sudah pasti sangat mengejutkan Maisa Jenar maupun Ki Ageng Gajah Sora. "Siapakah mereka?" tanya Maisa Jenar. "Entahlah," jawab Ki Ageng Gajah Sora sambil menggelengkan kepalanya. Derap kuda itu semakin lama semakin dekat dan tampaknya mereka langsung menuju ke arah gua. "Mereka menuju kemari," desis Gajah Sora. "Ya, mereka menuju kemari," ulang Maisa Jenar. "Lalu bagaimanakah sebaiknya sikap kita?" Gajah Sora ingin mendapatkan pertimbangan. Dalam kondisi tubuh mereka yang hampir remuk itu, sudah pasti bahwa mereka tak akan cepat berbuat apa-apa seandainya yang datang itu akan membahayakan. Karena itu, yang sebaik-baiknya bagi mereka adalah menghindari orang-orang berkuda itu. "Dengan keadaan kita seperti ini, sebaiknya kalau kita menghindari mereka," kata Maisa Jenar. "Baiklah, mari kita bersembunyi," jawab Gajah Sora. Sementara itu, kuda-kuda itu semakin dekat. Segera Gajah Sora dan Maisa Jenar mencari tempat untuk berlindung di bawah semak-semak yang rimbun. Belum lagi mereka selesai menempatkan diri, muncullah dari balik-balik padas beberapa orang berkuda. Meskipun gelap malam masih menyeluruh, tetapi remang-remang mereka dapat juga menyaksikan tubuh orang-orang itu. Tepat di mulut gua, mereka menghentikan kuda mereka, dan langsung dengan suara lantang terdengar salah seorang dari mereka berteriak, "Hai Simarodra, sudah gilakah engkau? Kau biarkan semua penjaga-penjagamu tertidur?" Suara itu melontar, memukul dinding-dinding padas, dan dipantulkan kembali berturut-turut beberapa kali. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Berkali-kali orang itu berteriak memanggil, tetapi juga tak pernah ada jawaban. Akhirnya mereka berhenti berteriak. "Ada sesuatu yang tidak beres. Hai, salah seorang dari kamu, bangunkan semua orang yang tidur, juga pengawal-pengawal gerbang," kata salah seorang di antara orang-orang itu kepada pengikutnya. "Baik, Ki Lurah," jawab salah seorang di antaranya, dan sejenak kemudian terdengar langkah seekor kuda menjauh. Sementara itu, Gajah Sora dan Maisa Jenar beruntung dapat menyaksikan orang-orang berkuda itu dengan jelas. Yang berkuda paling depan adalah dua orang yang gagah tegap, meskipun badannya tidak begitu besar. Mukanya tampak panjang meruncing dan masing-masing menggenggam sebuah cemeti panjang. Mereka tampaknya hampir seperti kedua orang kembar. Ketika Maisa Jenar sedang menduga-duga, terdengarlah Gajah Sora berbisik, "Itulah sepasang uling dari Rawa Pening. Yang di sebelah kanan itulah yang tua, yang disebut uling putih. Sedangkan yang lain adalah uling kuning." Maisa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kedatangan mereka sudah pasti untuk menuntut dendam akibat terbunuhnya salah seorang kepercayaannya. Sebentar kemudian datanglah beberapa orang berlari-lari ke arah gua itu pula. Mereka adalah anak buah Simarodra yang tertidur karena kekuatan sihir Gajah Sora. Salah seorang di antaranya yang gemuk agak pendek, bertubuh kuat seperti seekor orang hutan.
maju mendekati sepasang uling yang masih saja duduk di atas kudanya. "Salam kami untuk sepasang uling dari Rawapening." Rupanya kakak beradik uling itu sama sekali tak memperhatikan sapa itu. Bahkan salah seorang dari mereka membentak, "Hai, Sakayon, di manakah suami istri macan liar itu?" Rupanya yang dipanggil Sakayon itu tersinggung juga hatinya. "Buat apa kau mencari mereka? Jangan banyak cakap, cari mereka," bentak uling kuning. Terdengar Sakayon mendengus. "Kau kira kau bisa memerintahku? Tanyakan dengan baik, aku akan menyuruh salah seorang untuk manggilnya." Sepasang uling yang kasar itu menjadi marah. "Kalau kau masih berlagak, aku patahkan lehermu." Tetapi Sakayon sama sekali tidak takut. Malahan terdengar ia tertawa. "Kau jangan main sekarat di sini. Katakan apa perlumu. Kalau suami istri Simarodra tidak ada, akulah yang harus menyelesaikan semua soal." Ternyata uling kuning hatinya lebih mudah terbakar daripada kakaknya. Hampir saja ia memutar cemetinya kalau uling putih tidak mencegahnya. Sedang Sakayon pun telah pula menarik pedang pendek tetapi besar seperti tubuhnya. "Jangan layan dia, Kuning," kata uling putih sambil menarik kekang kudanya dan melangkah beberapa langkah maju. "Baiklah Sakayon, aku tunduk kepada peraturanmu. Tolong, katakan kepada suami istri Simarodra bahwa aku ingin menemui mereka," kata uling kuning. Sakayon yang merasa mendapat kemenangan membusungkan dadanya sambil menjawab, "Itulah namanya tamu yang tahu diri." Lalu katanya kepada salah seorang anak buahnya, "Panggilkan Ki Lurah. Katakan bahwa kakak beradik dari Rawapening ingin menemuinya." Orang yang disuruhnya itu segera berlari ke dalam gua, tetapi sebentar kemudian ia telah muncul kembali dengan nafas yang terengah-engah. "Kakang Sakayon, Ki Lurah tidak ada di dalam gua. Bahkan ruang penyimpanan yang tidak pernah terbuka itu tampaknya telah dibuka dengan paksa," katanya gugup. "Hai!" teriak Sakayon terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung meloncat dengan tangkasnya masuk ke dalam gua. Meneliti gerakannya, maka Sakayon pun pasti termasuk orang yang berilmu tinggi. Mungkin ia adalah kepercayaan suami istri Simarodra. Sakayon telah keluar dari dalam gua. Gerak-geriknya menunjukkan kegelisahan hatinya. Sejenak kemudian, tanpa berkata apapun, ia berlari ke samping gua di mana Simarodra tadi lenyap. Mereka telah mempergunakan pintu rahasia ini. Pasti terjadi sesuatu atas mereka. Kemudian kembali ia berlari ke arah tamu-tamunya. "Mereka telah lenyap untuk 3 hari. Setidak-tidaknya kalian tak akan dapat menemui mereka. Sedangkan kedua pusaka yang disimpannya itu telah lenyap pula. Kalau yang mengambil suami istri Simarodra, mereka tidak perlu memecahkan pintu," katanya dengan napas cemburu. "Keris itu lenyap?" tanya uling putih. Suaranya pun menunjukkan suatu kecemasan yang sangat. Kalau kata-katanya betul, pasti akan menimbulkan suasana yang panas dalam pertempuran kami nanti. Uling kuning yang lebih besar itu tidak berkata apapun, tetapi segera ia meloncat turun dari kudanya dan langsung masuk ke gua. "Kau tidak percaya?" teriak Sakayon. "Baiklah, lihatlah sendiri." Rupanya uling putih tidak tega membiarkan adiknya memasuki gua sendiri, sebab kemungkinan ada hal-hal yang tidak beres. Karena itu, ia pun segera meloncat turun dan cepat-cepat menyusul memasuki gua itu. Sejenak, suasana menjadi sepi. Masing-masing diam sambil menunggu kakak beradik itu keluar dari mulut gua. Sementara itu, ketika semua perhatian dicurahkan ke mulut gua, berbisiklah Gajah Sora, "Tuan, bukankah kita dapat mempergunakan kesempatan ini untuk menyingkir dari kandang macan ini?" Rupanya Maisa Jenar pun telah memperhitungkan demikian, sehingga ia segera menyetujuinya. "Baik Tuan, tetapi jalan mana yang akan kita lalui? Apakah Tuan belum melihat gerbang dari benteng Simarodra ini?"
Tanya Gajah Sora. Belum, jawab Maisa Jenar. Aku memasuki halaman ini dengan memanjat dinding belakang. Tampaklah Gajah Sora tersenyum. Ah, Tuan kurang hati-hati. Seharusnya Tuan mengetahui lebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Arah-arah mana yang dapat Tuan lewati kalau bahaya datang. Atau setidaknya Tuan telah memiliki pengetahuan tentang itu. Katanya. Maisa Jenar tersenyum pula. Tuan benar, aku memang kurang hati-hati. Tetapi, apakah sekarang kita dapat melewati gerbang? Sahutnya. Tentu, jawab Gajah Sora. Orang-orang yang menjaganya sedang berkumpul di sini. Kalau demikian, marilah kita pergi, sahut Maisa Jenar. Maka, sebentar kemudian, Gajah Sora dan Maisa Jenar dengan hati-hati sekali menyelinap dari satu rumpung ke rumpung yang lain, dari balik padas yang satu ke padas yang lain. Selangkah demi selangkah, mereka berhasil mendekati gerbang yang menghadap utara. Gerbang ini dalam keadaan biasanya selalu dijaga dengan kuatnya oleh orang-orang kepercayaan Simarudra. Tetapi orang-orang itu sekarang sedang berkumpul di depan gua untuk dapat mencegah kalau sepasang uling itu akan berbuat sesuatu. Maka dengan tidak banyak mendapat kesulitan, Gajah Sora dan Maisa Jenar berhasil keluar melewati gerbang yang menganga tak terjaga. Setelah itu, setelah mereka berada di luar, segera mereka meloncat ke dalam semak-semak dan menjauhi benteng Simarudra itu dengan mengambil jalan menyusup rumpun-rumpun liar dan menjauhi jalan yang semestinya. Dengan keadaan tubuh mereka yang hampir remuk itu, mereka harus dengan hati-hati sekali menuruni tebing-tebing yang curam serta meloncati padas-padas yang rumpil. Untunglah bahwa mereka berdua mempunyai dasar kecekatan yang cukup, sehingga meskipun dengan susah payah pula mereka dalam waktu singkat telah dapat mencapai dataran di sebelah bukit kecil itu. Tetapi demikian mereka merasa bahwa jalan yang akan mereka lalui tidak lagi sulit. Mereka mendengar lamat-lamat derap kuda yang keluar dari gerbang benteng Bukit Tidar, yang semakin lama terdengar semakin jauh. Rupanya sepasang ulin dari Rawa Pening itu ketika sudah yakin bahwa suami istri Simarudra tak dapat mereka temui, serta sepasang keris itu tidak lagi berada di tangan mereka, mereka merasa bahwa tak ada gunanya lagi tinggal terlalu lama di Bukit Tidar. Setelah suara derap kuda itu lenyap, kembali Gajah Sora dan Maisa Jenar melanjutkan perjalanan untuk secepat-cepatnya menjauhi Gunung Tidar. Untuk menghilangkan jejak, mereka tidak langsung berjalan ke timur, tetapi mula-mula mereka melingkar ke barat untuk selanjutnya membelok ke utara ke Banyu Biru. Di perjalanan, ternyata bahwa Gajah Sora dan Maisa Jenar yang baru saja berkenalan itu menjadi begitu akrab, seolah-olah mereka telah lama berkenalan bertahun-tahun. Dalam banyak hal, mereka selalu bersamaan pendapat dan perhitungan. Setelah beberapa lama mereka berjalan, serta mereka sudah yakin benar bahwa orang-orang Simarudra tidak lagi dapat menemukan mereka, mereka merasa perlu untuk beristirahat, untuk menyegarkan tubuh mereka. Maka dicarikan tempat yang sesuai untuk sekedar melepaskan lelah. Tetapi demikian mereka duduk bersandar di pepohonan karena lelah dan tegang yang dijalaninya beberapa saat yang lalu. Segera mereka jatuh tertidur. Demikian nyenyaknya sehingga mereka sama sekali tak merasa bahwa malam telah lama lewat dan matahari telah tinggi di langit. Ketika cahaya matahari itu menerobos daun-daun dan memanaskan tubuh mereka, kedua orang yang kelelahan itu baru terbangun. Terasalah sesudah mereka beristirahat benar-benar, meskipun hanya sebentar, tubuh mereka menjadi bertambah segar. Meskipun masih saja terasa agak kaku-kaku dan nyeri, namun mereka telah sanggup untuk berdiri tegak dan melangkahkan dengan tangkas berkat daya tahan tubuh mereka yang cukup kuat. Setelah mereka mencuci muka serta sekedar minum air dari sumber yang ditentukannya di dekat mereka beristirahat, mulailah mereka melanjutkan perjalanan. Mula-mula mereka akan singgah ke Pangrantunan
untuk menemui Ki Ageng Soradipayana. Tetapi setelah dipertimbangkan untung ruginya, mereka membatalkan maksud itu. Di perjalanan pulang, barulah mereka mengetahui bahwa wajah-wajah mereka tampaknya seperti berubah. Beberapa noda biru dan bengkak-bengkak tampak di sana-sini. Hal itu menunjukkan betapa hebatnya perkelahian mereka semalam. Sehingga apabila mereka saling memandang, mereka menjadi tertawa sendiri. Di samping itu, dalam hati masing-masing timbullah rasa kagum satu sama lain. Sebab dalam pertempuran dan perkelahian yang mereka alami sebelum itu, jarang tubuh mereka dapat disakiti, apalagi sampai biru-biru dan bengkak-bengkak.